Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bunyi hadisnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat saat tidak ada naungan, tidak ada pertolongan lain selain dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah ke-7 golongan ini? Yang pertama, imamun adil. Ini yang pertama. Imamun adil, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin itu? Pemimpin adalah orang yang diberikan amanah untuk memimpin rakyatnya. Sebelum memimpin rakyatnya, pada dasarnya setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Rasulullah SAW adalah sosok pemimpin teladan, di mana dengan sifat-sifat yang luar biasa, sidik, jujur, amanah. Rasulullah amanah menyampaikan wahyu, menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan kepada rakyatnya, kepada para sahabat dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan semua sahabat-sahabat yang mulia, mereka adalah contoh panutan dalam hal kepemimpinan. Umar bin Khattab misalnya, begitu luar biasa kisah kepemimpinannya, yang dia rela malam hari untuk mengontrol rakyatnya. Adakah di antara rakyatnya yang belum makan? Adakah di antara rakyat yang butuh pertolongan? Maka Umar bin Khattab merupakan contoh teladan ketika dia harus memanggul gandum dari Baitul Mal yang dipanggul oleh dirinya sendiri tanpa pengawal untuk diberikan kepada janda yang sedang memasak, yang ternyata yang dimasak adalah batu, yang saat itu anaknya menangis meraung-raung meminta makan. Kemudian datanglah Umar bin Khattab untuk memberikan itu. Luar biasa. Ini contoh keteladanan kepemimpinan dari Umar bin Khattab. Nah, sahabat sekalian, pemimpin yang adil makanya adalah golongan pertama yang kelak akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bisa membawa rakyatnya, membawa orang banyak mendapat kebaikan dari proses leadershipnya, proses kepemimpinannya. Imamun adil, pemimpin yang adil. Oleh karenanya, luar biasa jika seorang pemimpin itu berada pada posisi membela rakyatnya, bukan mencari keuntungan. Jikalau rakyatnya kelaparan, ini pemimpin yang akan merasakan lapar. Tapi jika rakyatnya kenyang, biarlah dia pemimpin yang akan merasa kenyang. Bukan dibalik. Kalau rakyatnya lapar, saya orang yang terakhir. Kalau rakyatnya kenyang, saya orang yang pertama. Bukan seperti itu pemimpin. Imamun adil, pemimpin yang adil menjadi contoh yang luar biasa yang kelak akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah pemuda yang dalam perkembangannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang masih memiliki power, masih memiliki beragam keinginan, yang stabilitas emosinya belum stabil, tapi pada saat itu dia dekat dengan ibadah, dekat dengan kebaikan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua rajin ibadah, wajar. Kalau anak muda, pemuda yang rajin ibadah, itu luar biasa. Ketika potensi hawa nafsu yang berkembang banyak, yang sedang memuncak-muncaknya, dia salurkan pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda yang luar biasa. Kemudian golongan yang ketiga adalah rajulun
qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, ingin memakmurkan masjid. Ketika mendengar azan, dia ingin segera ke masjid. Ketika masjid sedang ada pembangunan, dia ingin membantu masjid. Ketika masjid mengalami permasalahan secara finansial, dia ingin berinfak ke masjid. Ini rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid, selalu ingin ibadah di masjid, selalu ingin dekat dengan masjid. Kemudian yang keempat adalah dua orang yang bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dua orang ini saling mencintai karena Allah. Yang dimaksud mencintai di sini adalah cinta karena Allah, bekerja sama, bantu-membantu, bukan cinta yang dilarang, bukan pacaran, bukan. Tapi cinta seorang sahabat kepada sahabatnya, cinta seorang teman kepada temannya, yang diilustrasikan, dipraktekkan dalam bentuk saling membantu, saling menolong, saling mendoakan. Maka tahadu, tahabu, kasih hadiah, kau akan saling mencintai. Nah, dua orang yang saling mencintai karena Allah, itu kelak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dibuatkan sebuah singgasana dari cahaya yang orang-orang heran, untuk siapakah singgasana ini? Ternyata ini diberikan untuk orang-orang yang saling mencintai, saling menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang diajak untuk berbuat zina oleh seorang wanita, yang wanita ini punya kedudukan, punya kecantikan, tapi lelaki ini berbicara dan mengatakan, "Inni akhafullah," aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Godaan ketika seseorang mengajaknya berbuat tidak baik, kemudian dia dengan tegas mengatakan, "Aku takut kepada Allah." Ini seperti kisahnya Nabiullah Yusuf ketika digoda oleh Imra'atul Aziz, yang Nabi Yusuf mengatakan, "Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Mana sekarang ketika semua peluang terbuka, masih adakah orang yang berani mengatakan ketika digoda, ketika dirayu oleh orang yang cantik, wanita cantik, punya kedudukan, punya segalanya, dia mengatakan, "Aku takut kepada Allah." Takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala kelak menjadi naungan yang luar biasa ketika tidak ada naungan lain selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Keenam, rajulun tasaddaqo bisadaqatin. Seseorang yang bersedekah. Kita tahu pahala sedekah itu luar biasa. Yang sedekahnya ikhlas sampai-sampai diilustrasikan hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminhu. Sampai-sampai seolah-olah tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanannya ketika berinfak. Ini saking ikhlasnya. Orang yang ikhlas berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan naungan ketika kelak tidak ada naungan lain selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keheningan malam. Ketika hening dia ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat dosa-dosanya, ingat azab neraka, ingat surga yang luar biasa kenikmatannya. Apakah dia bisa masuk ke dalam surga itu? Apakah dia bisa diselamatkan Allah Subhanahu wa taala? Sampai kemudian dia ingat masa lalunya, dia ingat semua dosanya, lalu tak terasa air matanya pun meleleh. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keheningan malam, dalam kesendiriannya, itu adalah orang yang kelak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ada dua mata yang tidak akan disiksa. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mata yang berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, itulah 7 golongan yang kelak akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada naungan lain selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara 7 golongan itu, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang diberikan kemudahan
untuk diampuni dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.